Memang seharusnya seorang presiden yang memang harus cawe-cawe kalau meminjam istilah beliau begitu. Karena begini, ini kan pesta demokrasi. Pesta demokrasi di mana rakyat yang nanti akan menentukan pilihannya. Baik itu kepada partai politik, baik itu pada calon legislatif, baik itu kepada calon presiden. Untuk itu kan perlu dijamin keamanan, perlu dijamin juga proses berlangsungnya itu berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat tidak ada merasa terintimidasi, tidak ada merasa apa. Kalau kita meminjam istilah dulu, pemilu itu kan harus luber, langsung umum, bebas, dan rahasia. Nah, Presiden ingin menjamin itu terjadi dengan baik. Itu memang kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu. Hemat saya, kita itu kan terlalu khawatir, terlalu lebay, karena bagaimanapun kita itu negara hukum, ada aturan. Di sisi lain kan kemudian juga dibandingkan katakanlah dengan presiden sebelumnya, ya. Menurut saya ya masing-masing pemimpin itu punya stylenya masing-masing. Pernyataan Presiden Jokowi soal boleh cawe-cawe di Pilpres 2024 demi negara menjadi perhatian publik. Kritik pun dilontarkan sejumlah pihak karena menilai Jokowi tidak etis melakukan itu. Namun, staf sus Mensesnek Valdo Maldini mengungkapkan cawe-cawe yang dimaksud Jokowi. Ia mengatakan Presiden Jokowi akan memilih jalan untuk ambil bagian. Itu sebagai dari upaya melanjutkan cita-cita dan legasi pemerintahan hari ini. Kalau memang ingin berkelanjutan hasil pemerintah saat ini, menurutnya Jokowi harus cawe-cawe, memastikan pembangunan tetap sesuai visi negara. Ia memastikan apa yang sudah dibangun bisa terus terjaga. Bagaimana kalau Presiden terlibat segala macam dan seakan menentukan arah Pilpres 2024? Bicara soal netralitas pemerintahan, tentu perlu untuk lembaga pengawas pemilu mengambil peran dan lebih optimal agar tidak ada pelanggaran. Pemerintah akan mendorong itu dan memastikan independensi dan imparsial lembaga pengawas pemilu. Selain itu, Presiden 5 kali menang pemilu. Jokowi tahu keterlibatan politik yang etis dan tidak etis. Ini bukan orang kemarin sore dalam politik yang harus didikte dan diajari soal etika dan cara berpolitik yang pantas. Valdo juga mengatakan, apalagi masyarakat puas dan saat ini masuk momen 13 tahun yang krusial untuk menjadi negara maju, maka Presiden akan ambil bagian untuk cawe-cawe. Namun, anggota Komisi 11 DPR, Muhammad Misbahun, tidak setuju dengan pandangan Valdo Maldini. Pasalnya, utang negara saat ini mencapai lebih dari 20.000 triliun. Menurutnya, jumlah itu merupakan akumulasi berbagai jenis utang. Misbahun menjelaskan, saat ini ada utang negara sebesar 7.900 triliun rupiah yang terkait langsung dengan pembiayaan di APBN melalui mekanisme penerbitan surat utang negara. Jumlah itu adalah akumulasi utang sejak Indonesia berdiri pada tahun 1945 dengan semua periode presiden. Misbahun merinci, pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, total utang mencapai 3.000 triliun. Selain itu, ada pula utang dalam bentuk lain yang bernama contingency debt, yaitu utang yang dilakukan oleh pihak atas nama negara dengan jaminan dari negara yang secara langsung atau tidak langsung berisiko menjadi tanggung jawab APBN. Untuk informasi, utang pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi dibantu Menteri Keuangan Sri Mulyani naik pesat, naik 2 kali lipat dalam 8 tahun terhitung 2014 hingga 2022. Utang pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2014 hanya 2.609 triliun. Tetapi kemudian melonjak menjadi 7.734 triliun pada akhir tahun 2022 atau naik 5.125 triliun selama 8 tahun. Tetapi rakyat tidak perlu khawatir, kita mampu membayar, begitu kata Menteri Keuangan. Kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat, dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan, telur dan ayam. Untuk memutusnya, kita memang menggunakan instrumen keuangan negara. Menjadi negara maju, insya Allah kita nanti merayakan Indonesia 100 tahun, maka kita perlu investasi hari ini pada saat penduduk kita
demografinya masih muda. Ucapan Menteri Keuangan terdengar meyakinkan, tapi juga seperti dongeng atau sebatas retorika. Karena kalau pemerintah mampu membayar utang, kenapa jumlah utang malah semakin naik terus? Kalau pemerintah mampu bayar utang, kenapa pajak dinaikkan? Demikian anomali pernyataan Menteri Keuangan yang dirasakan oleh rakyat. Sepertinya pernyataan kita mampu bayar utang mempunyai maksud pembenaran untuk menambah utang. Karena menurut APBN 2023, pemerintah akan menambah utang lagi pada tahun ini. Jumlahnya cukup fantastis, sekitar 700 triliun. Apakah karena itu keluar pernyataan retorika kita mampu membayar utang? Karena faktanya pemerintah selama ini tidak pernah membayar utang dari kantong sendiri, dari pendapatan negara atau APBN. Artinya pemerintah selama ini membayar utang yang jatuh tempo dari utang lagi. Utang lama yang jatuh tempo dibayar dengan menarik utang baru. Bukan itu saja, pemerintah Jokowi selama berkuasa juga tidak pernah membayar bunga utang dari kantong sendiri. Artinya pemerintahan Jokowi selama ini membayar bunga utang dari menarik utang baru. Jadi dari mana datangnya optimisme dan keyakinan Menteri Keuangan bahwa Indonesia mampu membayar utang? Karena faktanya, utang pemerintah dan bunganya tidak pernah dibayar dari pendapatan negara, tetapi dari gali utang baru. Di sisi lain, fakta mengungkapkan keuangan negara semakin tertekan. Beban utang negara pada tahun 2022 sudah mencapai 19% dari total penerimaan perpajakan. Rasio ini naik dibandingkan pada tahun 2019 sebelum pandemi yang hanya 17,8%. Padahal penerimaan perpajakan tahun 2022 naik pesat. Hal tersebut karena akibat kenaikan harga komoditas yang tinggi. Padahal sebagian beban utang juga ditanggung oleh Bank Indonesia dengan mencetak uang yang digunakan untuk membeli surat utang negara tanpa bunga. Kemudian, utang pemerintah yang jatuh tempo pada tahun 2022 mencapai 443 triliun atau sekitar 21,8% dari penerimaan perpajakan. Dengan demikian, beban bunga ditambah cicilan pokok utang yang harus dibayar pada 2022 sudah mencapai 40,8% dari penerimaan perpajakan. Rasio yang tinggi tersebut sebenarnya sudah mencerminkan pemerintah sulit atau bahkan tidak mampu membayar kewajiban beban bunga atau pokok utang yang jatuh tempo. Akibatnya, bunga dan pokok utang dibayar melalui penarikan utang baru, ditambah bantuan cetak uang dari Bank Indonesia, ditambah menaikkan pajak BPN. Jadi Indonesia mampukah membayar utang? Hal tersebut hanya sebatas retorika dan dongeng yang hanya bisa terjadi kalau masih ada pihak yang mau memberi utang, atau pemerintah harus minta perlindungan dari Bank Indonesia dengan mencetak utang atau membebani rakyat dengan menaikkan pajak.